Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya, Nita Anita, mahasiswi semester 4 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sedikit mereview hasil pembelajaran harian pertemuan 4, 5, dan 6. Di mana pada pertemuan itu kami membahas mengenai kaidah yang berhubungan dengan korupsi, kaidah yang berhubungan dengan segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan juga kaidah yang berhubungan dengan keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Untuk mata kuliah Qawaid Fikih Siyasah ini kami diajarkan langsung oleh Ibu Eva Fadilah SHMH. Korupsi adalah sebuah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia sendiri, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dapat juga diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam sumber lain mengatakan bahwa korupsi adalah tindak pidana tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Adapun mengenai kaidah fikih yang berhubungan dengan korupsi adalah ma haruma ahduhu haruma i'fa'uhu. Tiap-tiap suatu yang haram diambil, maka haram juga diberikan. Misalnya, memberikan riba dan mas kawin orang yang zalim, memberikan persen atau uang tip dukun dan sogokan, lalu memberikan upah menangisi mayit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kaidah tadi juga merupakan implementasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang secara umum menganjurkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan haknya adalah perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, kaidah ini memberikan batasan bahwa sesuatu yang secara syariat dilarang untuk mengambilnya, maka dilarang juga untuk memberikannya kepada orang lain. Kaidah kedua yang berhubungan dengan kasus korupsi yakni kullu tasarrufin jarra fasadan aw dafa'a shalahan fahuwa munhiyun anhu. Setiap pekerjaan yang membawa kerusakan serta menghalangi kemaslahatan maka hukumnya dilarang. Segala sesuatu yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan dan memikirkan orang lain, maka itu akan merugikan banyak pihak. Apalagi jika sesuatu yang dirampas itu hak bersama, layaknya kasus korupsi ini yang sangat merugikan rakyat dan menghambat kemajuan negara tersebut. Lalu kaidah selanjutnya adalah kaidah setiap perkara tergantung niat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini didasarkan
berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyah, segala amal tergantung pada niatnya. Lafal al-umuru merupakan bentuk jama dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Al-umuru bimaqasidiha adalah segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Maksudnya adalah niat atau motif yang tergantung di dalam seseorang saat melakukan perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal perbuatan yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadatan ataupun adat kebiasaan. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Seperti ketika seseorang menemukan barang orang lain tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat dari mengambilnya. Jika niatnya untuk dikembalikan kepada yang punya atau supaya orang lain tahu, maka ia dianggap amanah dan ia tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang temuan tersebut. Namun, jika niatnya adalah untuk memiliki barang tersebut, maka dia diharuskan membayar ganti rugi kepada pemilik. Begitu juga dengan suatu akad nikah yang ditujukan untuk membantu terjadinya pernikahan kembali dua orang yang bercerai atau orang yang sudah melakukan talak 3 itu dapat menikahi kembali dengan syarat harus dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Nah, orang lain yang menikahi dengan tujuan tersebut adalah tidak sah, sebab pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini tidak berniat untuk hidup bersama selamanya. Allah telah menetapkan tujuan pernikahan adalah untuk kehidupan bersama selamanya. Tidak ada pertentangan di antara ulama fikih tentang konsistensi niat antara pihak-pihak yang melakukan akad tidak selaras dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akadnya tidak sah. Alasannya karena Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu dari setiap akad atau tindakan. Jika yang melakukan akad memiliki niat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akad tersebut sah. Dan juga sebaliknya, hukum perbuatan dikembalikan pada niat. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang dilarang demi melaksanakan perintah, maka diberi pahala atas perbuatannya. Namun, apabila ia meninggalkan hal-hal yang dilarang tersebut hanya berdasarkan kebiasaan, maka tidak ada pahala baginya. Contoh, Allah melarang memakan bangkai di selain keadaan darurat berdasarkan ayat Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Apabila seseorang meninggalkan memakan bangkai karena dia jijik, maka tidak ada pahala baginya. Namun apabila dia tidak memakan bangkai karena ada larangan syara, maka Allah memberi pahala baginya. Kaidah selanjutnya adalah keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Al-yakin secara bahasa berarti kemantapan hati. Diambil dari kalimat bahasa Arab yakinul ma'u fil haudi, artinya air itu tenang di dalam kolam. Yakin dapat juga diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Adapun syak secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya, keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan salah satu dari keduanya. Jadi, makna kaidah tersebut adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan, kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Demikian pula sebaliknya. Suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Adapun mengenai dalil yang berhubungan dengan kaidah ini, diantaranya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari prasangkaan itu adalah dosa. Selain itu, hadis Rasulullah juga mengatakan, yang artinya dari Abad bin Tamim dari pamannya berkata bahwasannya ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasakan seakan-akan ingin buang angin di dalam sholatnya. Maka Rasulullah bersabda, janganlah dia membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 365. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari jika dikaitkan dengan kaidah ini, diantaranya adalah apabila seorang yakin bahwa wudunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Contoh lain lagi yaitu barang siapa yang telah sah nikahnya kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah. Contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita seperti saya dan Ani masih ingat betul bahwa bulan kemarin saya berhutang kepada Ani sebanyak 12.000. Namun saya dan Ani ragu apakah saya sudah membayar hutang itu atau belum. Dalam keadaan ini, hutang belum saya bayar karena yang saya yakin saya sudah berhutang, dan yang ragu saya sudah bayar. Kaidah ini juga menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan, yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam permasalahan toharoh dan sholat. Akan tetapi, Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini. Nah, itulah sedikitnya review materi pertemuan 4, 5, dan 6 dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.